Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silka Malal Ma'rifah. Di sini saya langsung akan menjelaskan tentang konsep pemilihan konsumsi kebutuhan dalam Islam. Nah, jadi pada dasarnya konsumsi muslim tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan materi maupun spiritual. Upaya tersebut meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan juga orientasi ukhrawi. Selanjutnya, dalam konsep ekonomi konvensional, tidak ada benda lain yang lebih berharga daripada benda ekonomi lainnya. Yang membedakan adalah tingkat kepuasan yang diperoleh akibat mengkonsumsi benda tersebut. Jadi, ketika kita memiliki suatu keinginan, maka hendaknya kita harus bisa memilih dan memilah mana benda yang bisa nantinya akan bermanfaat untuk kita konsumsi dan bernilai ekonomis, sehingga bisa memanfaatkan, bisa membuat sesuatu itu atau benda yang kita miliki itu bisa bermanfaat. Selanjutnya, karenanya benda yang memberikan utilitas lebih tinggi akan menjadi lebih berharga dibandingkan yang memberikan utilitas lebih rendah. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, terdapat benda-benda ekonomi seperti yang lebih berharga dan bernilai sehingga benda-benda tersebut akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Jadi ketika kita memiliki suatu keinginan untuk bisa mencapai keinginan itu, maka hendaknya kita harus bisa memiliki suatu keinginan untuk bisa mencapainya, tetapi antara keinginan dan juga kebutuhan haruslah seimbang. Karena jika keinginan itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan, maka tidak akan seimbang dan akan mungkin menghasilkan suatu ketidakbermanfaatan. Maka ketika kita ingin memenuhi suatu keinginan kita, hendaknya pilihlah suatu keinginan itu yang bermanfaat, teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya kita harus bisa membeli sesuatu itu dengan nilai yang bisa nantinya bermanfaat buat kedepannya, teman sekalian. Nah, baik, jadi antara keinginan dan juga kebutuhan itu harus seimbang. Kita tidak boleh menyanyiakan nilai uang ekonomi kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat nantinya. Harusnya kita bisa menggunakan uang itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, konsumsi dalam Islam yang dimaksud ialah manusia tidak boleh berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta dan tidak berfoya-foya, karena sesungguhnya yang ada di dunia itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mengkonsumsi suatu barang, manusia harus bisa memprioritaskan sesuatu barang yang lebih bermanfaat dalam pemenuhannya. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita ingin tadi seperti yang sudah saya katakan, kita ingin membeli sesuatu yang kita inginkan, hendaknya kita harus bisa terlebih dahulu memilih mana yang lebih bermanfaat nantinya, dan apakah itu nanti akan bernilai ekonomis juga atau tidak, sehingga itu nanti akan menguntungkan buat kita ataukah tidak, seperti itu. Oke. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan dari awal, maka dapat saya simpulkan bahwasannya kita itu harus memiliki suatu kebutuhan yang benar-benar bisa membawa kepada kebermanfaatan nantinya. Nah, karena kita sebagai seorang muslim juga, kita harus bisa membeli sesuatu itu yang bernilai manfaat.
baik buat kita maupun buat orang lain. Dapat saya ambil contoh seperti ketika kita ingin membeli sesuatu, misal handphone yang sekarang baru marak-maraknya, handphone yang model sekarang, model yang canggih semisal, maka keinginan itu akan muncul dalam sekali. Ketika keinginan itu muncul, maka kita ingin mencapai keinginan itu, dan oleh karenanya kita harus bisa mengerti bahwasanya keinginan itu penting ataukah tidak buat nanti ke depannya, sehingga akan bernilai lebih banyak manfaat ataukah banyak mandorotnya. Dan sebab itu maka kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Bolehkah kita memenuhi keinginan kita? Boleh. Keinginan itu akan menjadi sebuah kebutuhan jika kita akan terus-menerus memenuhi keinginan kita. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.